Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaida dari kelas 11 IPS Kerajaan. Saya di sini akan berpresentasi pelajaran tentang kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha ada yang terletak di pedalaman dan ada juga yang terletak di pesisir atau dekat perairan. Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu tertua, terletak di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Tarumanagara diperkirakan meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Kerajaan Sunda pernah berdiri di wilayah Pulau Jawa, meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Kerajaan Holling disebut juga Kerajaan Kalingga, terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno disebut juga Bumi Mataram, pada awalnya terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Medang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno dan terletak di Jawa Timur. Ke Kediri, kerajaan ini kelanjutan dari Kerajaan Medang yang terletak di Jawa Timur. Kerajaan Singosari terletak di Malang, Jawa Timur. Wilayah meliputi bekas wilayah Kerajaan Kediri. Kerajaan Majapahit terletak di Rawlung, Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Sriwijaya terletak di Sumatera Selatan dan diperkirakan berdiri sekitar abad 7 Masehi. Kerajaan Bali merupakan kerajaan bercorak Hindu, terletak di Tampang Siring dan Bejek. Kerajaan-kerajaan Hindu ada yang terletak di pedalaman dan ada yang terletak di pesisir atau dekat laut atau perairan. Sejak zaman kuno, Indonesia sudah masuk ke dalam perdagangan lewat jalur sutra. Dengan banyak kerajaan pada masa Hindu-Buddha yang mencapai masa kejayaannya sebagai kerajaan maritim, bahkan beberapa wilayah kekuasaannya menjadi cikal bakal Indonesia. Sejarah Indonesia diawali masa maritim yang dimulai di kawasan Nusantara hingga kekuasaan tengah dan timur Nusantara. Membangun suatu kekuatan laut dengan menitik beratkan pada moda transportasi laut atau air yang termasuk kerajaan maritim Sriwijaya, Mataram kuno, Singosari, dan kerajaan Majapahit. Kerajaan-kerajaan tersebut memiliki sumber atau bukti melakukan aktivitas di laut atau di perairan. Sumber menguatkan Sriwijaya ada di laut diperoleh dari Tiongkok Arab. Disebutkan bahwa kerajaan Sriwijaya menguasai lalu lintas perdagangan, perairan, dan pelayaran dari kerajaan. Hal ini karena Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang banyak dilalui oleh kapal-kapal niaga dari Tiongkok, India, Persia, dan Arab. Kerajaan Mataram kuno dalam presentasi Sujomerto merupakan huruf Pelapa dan bahasa Melayu kuno merupakan terjadi hubungan antara Jawa Sumatera melalui jalur laut. Kerajaan Singosari berasal dari menguasai ketiga bagian Nusantara. Ketika Maharaja Kertanegara naik ke tahta, kerajaan di bawah kekuasaannya Singosari meliputi armada laut yang kuat. Meningkatnya jaringan antara Asia Timur, Asia Selatan, dan Arab dan India, Jawa, Maluku, dan Malaka yang semakin meramai dengan kegiatan perdagangan hasil pertanian. Majapahit, terutama beras, sangat diminati kerajaan lain. Meningkatnya perdagangan di laut yang dilakukan adanya pelabuhan perdagangan di kerajaan-kerajaan di sekitar Asia Tenggara membuat kerajaan Majapahit harus membentuk kerajaan yang kuat. Kerajaan Majapahit memiliki pejabat tinggi, mempunyai kemampuan dan dapat mendukung aktivitas kemaritiman seperti Gajah Mada. Dengan mencari atau mengembangkan atau dengan kata lain membangun kerajaan dengan kegiatan kemaritiman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.